Kenapa kau masih mengejar dunia? Padahal bumi ini adalah tempat Nabi Adam dihukum karena melanggar larangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku dan ayah? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini akan membahas tentang amalan pembuka rezeki yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, manusia perlu berikhtiar. Salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Dalam Islam, rezeki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sabdanya dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya, tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Quran Surah Hud ayat ke-6. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satunya melaksanakan salat duha. Selain salat duha, amalan apa lagi yang dapat membuka pintu rezeki? Berikut adalah 8 amalan pembuka pintu rezeki. Menurut Muhammad Syafi'i El-Batani dalam buku 7 amalan penarik rezeki, menyebut salah satu amalan pembuka rezeki adalah salat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau salat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhir." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan salat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang pesimis, yang tak berbuat apa-apa. Salat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur tersebut berakhir. Amalan kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan membaca surat Al-Waqiah. Selain salat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surat Al-Waqiah. Apakah hanya sekedar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Baihaqi. Amalan ketiga yang bisa dilakukan yaitu dengan memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10-12, yakni فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun,
Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Dijelaskan lebih lanjut, dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Amalan keempat yang bisa dilakukan yaitu dengan memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin. Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Mengutip buku The Ultimate Power of Salat Duha karya Zezen Zainal Alim, memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba, sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari An-Nasr. Kita masuk ke amalan yang kelima, yaitu menjaga silaturahmi. Selain sedekah, umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sesamanya juga. Dalam sebuah hadis dikatakan silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Amalan keenam yaitu memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Beberapa zikir dapat membuka rezeki jika diamalkan. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama, memperbanyak membaca La haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan La haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, dengan membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Ketiga, membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, yaitu dengan membaca
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Amalan ketujuh yaitu memperbanyak sholawat Nabi. Tak hanya memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat kepada Nabi juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebuah hadits, orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan solawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8 yaitu tadarus Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga, ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam salat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sahabat aku dan ayah bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.